Selamat malam segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini melalui program Sabda dan Doa. Mari kita menyiapkan seluruh hati dan keberadaan kita untuk menghadap Tuhan sejenak sebelum kita menikmati malam ini melalui istirahat kita. Pujian ini mengantar kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Ibu Bapak segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini melalui Wahyu pasal yang ke-11, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami karena tuntunan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari sampai saat ini. Dan sebelum kami menikmati malam ini ya Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu melalui doa kami dalam program Sabda dan Doa. Kami akan mendengarkan firman-Mu, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga kami boleh mengerti
dan kami boleh memahami dan menjadi kekuatan, bahkan menjadi landasan yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapa, segenap saudara, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita jika firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin firman Tuhan. Dengarkanlah pujian ini, dan pujian ini mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Hari berganti dan semuanya berlalu bagaikan sekam di tiup angin. Hilang satu-satu, hilang di telan sang waktu. Tak ada mata yang menang.
Ibu Bapa, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman yang telah kita baca memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Kristus pemerintah dunia. Ia tu kada Tuhan lino lalimanna Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar ungkapan dunia semakin tua, matua mepelino. Ungkapan ini dimaksudkan terhadap berbagai hal yang terjadi. Karena seringnya terjadi bencana, oleh karena kerusakan alam lingkungan, bahkan banyak konflik-konflik horizontal yang terjadi di mana kasih semakin berkurang. Sehingga pembunuhan, bahkan banyak hal-hal yang lain dianggap semakin lumrah. Bahkan saat ini kita ada dalam kondisi pandemi virus corona. Ini semua Ibu Bapak Saudara-saudara, banyak orang bahwa ini karena keserakahan umat manusia. Ini semua oleh karena ego yang diakibatkan oleh dosa. Sehingga manusia tidak lagi memelihara alam lingkungan, mereka mengeksploitasi demi kepentingan. Bahkan karena keegoisan, orang-orang pun dianggap sebagai musuh sehingga mereka mau melenyapkan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kitab ini berbicara tentang sangkakala ditiup oleh malaikat yang ketujuh, dan sesudah itu terdengar suara bahwa pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan. Kita dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dunia ini berada di bawah satu pemerintahan yang kuat pada saat sangkakala, yaitu Yesus Kristus. Pengumuman ini segera diikuti dengan sebuah nyanyian pujian oleh ke-24 tua-tua yang tersungkur di hadapan Allah. Rangkaian peristiwa yang terjadi, bangsa-bangsa akan murka, dan murka Allah akan dicurahkan sesaat lagi. Orang-orang mati akan dihakimi, dan para perusak akan dihancurkan. Dengan demikian, ketika Kristus mengambil alih kepemimpinan di bumi selaku raja dan pemerintah, kebencian bangsa-bangsa di dunia terhadap umat Allah akan meningkat, dan perlawanan terhadap Injil juga demikian. Apa yang dituliskan dalam bacaan ini semuanya sedang terjadi, sebagaimana bahwa firman Allah pasti digenapi. Karena itu, sebagai orang yang percaya, kita senantiasa diingatkan supaya tetap bertahan dalam iman dan menghadapi perlawanan si jahat. Kristus ada di pihak kita, yang akan memampukan kita menghadapi, dan kita akan menjadi pemenang. Dan bagi yang bertahan akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa kita pada malam hari ini, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat Karambe bahwa pada tanggal 28 atau hari Minggu, kita akan melakukan pemilihan majelis gereja. Dan pemilihan ini hanya dilakukan di dalam ibadah-ibadah yang diumumkan bagi kita, yaitu jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Jadi diharapkan kepada seluruh jemaat untuk hadir memilih calon majelis gereja untuk periode
tahun 2022 sampai 2024. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada, dan kasih dan anugerah-Mu boleh senantiasa menjadi kekuatan pengharapan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami nikmati. Dan malam hari ini kami berdoa, bersyukur bersama dengan Saudara Herni Tandi Sarapang, Saudara Ronald Alotasik, Saudara Sandianto Randebunga, anak kekasih Hesli Manana yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur, sehingga boleh berulang tahun pada hari ini. Dan dalam menjalani 1 tahun hidup ke depan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami bersyukur dan berdoa bersama dengan Bapak Yohanes Kano. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga, bahkan kesehatan. Bahkan kami berdoa untuk kakek dan nenek Inka dalam masa tua dan dalam usaha pekerjaan setiap hari. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami sehingga boleh melakukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam pekerjaan dan rumah tangga masing-masing. Kiranya topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami sehingga boleh menjalani hidup karunia-Mu. Juga berdoa untuk cucu-cucu dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka sehingga boleh menjalani hidup karunia-Mu. Juga berdoa untuk saudara dan keluarga di mana saja mereka berada. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya mereka boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Rencana-rencana keluarga Bapak Yohanes Kano ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Kerambe, berkati dan topang sehingga boleh menjalani hidup karunia Tuhan, bahkan boleh menikmati setiap kehidupan. Dan juga dalam malam ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sementara dalam ujian semester, kiranya Tuhan memberkati dan menopang sehingga boleh ya Tuhan mengulangi pelajaran dan boleh mengisi jawab setiap pertanyaan dan boleh membawa berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sementara mengalami gumul oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Nenek Epa yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga Nenek Ronald kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Mama Reski yang saat ini dirawat di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga dengan semua yang sementara dalam masa-masa pemulihan, sementara dipulihkan di rumah mereka masing-masing. Kami tidak sebutkan satu persatu. Allah akan menjamah mereka, Allah akan menguatkan mereka, Allah akan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pemilihan majelis gereja di Jemaat Kerambe yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 hari Minggu dalam setiap ibadah. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka sehingga boleh menjalani hidup karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan topang tuntun dan semuanya boleh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Serah khusus ya Tuhan dalam mengamankan masa-masa Natal dan juga perayaan Tahun Baru. Kami serahkan kiranya Tuhan memberkati dan menopang sehingga segala hal kami boleh nikmati. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat di tengah-tengah dunia yang sementara mengalami berbagai-bagai gumul oleh karena berbagai-bagai bencana telah melanda kehidupan mereka. Ada yang dilanda oleh banjir bandang, ada yang dilanda oleh tanah longsor, ada juga yang dilanda oleh karena
berbagai-bagai hal, penyakit secara khusus penyakit corona. Kiranya Tuhan senantiasa topang berkati sehingga boleh menikmatinya. Kami akan menikmati malam ini dan kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat beristirahat.